Kalau kamu mengira kulit kendur dan garis halus itu sama, big no ya. Keduanya adalah dua kondisi yang berbeda. Salah kaprah, inilah yang sering membuat hasil perawatan tidak maksimal, bahkan terasa sia-sia. Halo, saya Dr. Lisma Fiani dari Lisvia Beauty. Hari ini kita akan membahas dua tanda penuaan yang sering dianggap sama, yaitu kulit kendur dan garis halus. Seringnya kita merasa sudah merawat kulit dengan baik, tapi saat bercermin, mulai terlihat area wajah ada bagian yang turun atau muncul lipatan-lipatan kecil. Lalu bingung, ini sebenarnya kulit kendur, garis halus, atau malah keduanya. Yang perlu dipahami sejak awal, setiap tanda aging memiliki mekanisme berbeda. Dengan mengenali perbedaan antara kulit kendur dan garis halus, kita bisa memilih strategi perawatan yang lebih tepat sasaran. Bukan sekedar menutupi karena itu bukan solusi. Sebelum menentukan perawatan, penting untuk memahami bahwa kulit kendur dan garis halus bukanlah hal yang sama. Keduanya muncul dari mekanisme biologis yang berbeda, meski sering terlihat bersamaan di wajah. Memahami perbedaannya akan membantu kita menentukan strategi yang lebih tepat dan efektif. Kulit kendur biasanya disebabkan kehilangan kolagen, elasin, dan volume sukutan, menyebabkan jaringan kulit melemah dan turun. Garis halus biasanya disebabkan kerusakan serabut elasin, kontraksi otot berulang, serta photoaging yang menimbulkan lipatan kecil di permukaan kulit. Perbedaannya, kulit kendur adalah masalah struktur dan gravitasi, sedangkan garis halus adalah masalah permukaan dan tekstur. Karena penyebabnya berbeda, solusi untuk kulit kendur dan garis halus juga tidak bisa disamakan. Ada treatment yang bekerja mengembalikan struktur penopang kulit, ada pula yang fokus memperbaiki kualitas permukaan. Kombinasi keduanya biasanya memberikan hasil yang lebih optimal dan natural. Untuk kulit kendur, solusinya yang pertama, energy-based treatment seperti HIFU, Endolift, dan RF untuk menstimulasi neokolagenesis dan mengencangkan jaringan penopang. Yang kedua, filler dan thread lift untuk koreksi struktural untuk area dengan volume loss yang signifikan. Yang ketiga, kolagen stimulator untuk meningkatkan densitas dermis dan memperbaiki kontur wajah secara bertahap. Untuk garis halus dapat dilakukan yang pertama, skin booster dan mesoterapi untuk meningkatkan hidrasi dan elastisitas kulit. Yang kedua, dengan laser fractional dan IPL untuk memperbaiki kerusakan dermis akibat photoaging. Yang ketiga, dengan botulinum toksin atau botox untuk garis dinamis akibat ekspresi berulang. Prinsip utamanya adalah dengan kombinasi treatment disesuaikan dengan dominasi permasalahan, apakah kendur lebih menonjol atau garis halus lebih dominan. Karena pada beberapa case keduanya sering berjalan bersamaan. Banyak pasien yang datang ke saya tanpa mengetahui perbedaan fungsi botox dan filler. Botox dapat digunakan untuk mengatasi kerutan dan garis halus akibat kontraksi otot, sedangkan filler dapat digunakan untuk mengatasi kekenduran dan volume loss di wajah. Kesimpulannya, kulit kendur dan garis halus memang sama-sama tanda penuaan, tapi mekanismenya berbeda, sehingga solusinya pun tidak bisa dipukul rata. Dengan diagnosis yang tepat dan kombinasi perawatan yang sesuai, hasilnya akan lebih personal, natural, dan efeknya terasa jangka panjang. Di Lisvia Beauty, kami percaya setiap tanda aging punya cerita dan strategi tersendiri untuk ditangani. Masih punya pertanyaan terkait kulit kendur dan garis halus? Tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Kamu berkesempatan untuk skin analyze dan konsultasi gratis bersama saya di Lisvia Beauty. Jangan lupa subscribe karena pemahaman yang tepat adalah langkah pertama menuju kulit sehat dan awet muda.